Vladimir Putin disebut tahu kelemahan AS. Donald Trump sindir Joe Biden takut nuklir Rusia. Perang Rusia-Ukraina masih terus berlanjut. Belum ada tanda-tanda damai akan datang. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun angkat bicara terkait perang ini. Donald Trump sempat berpendapat pada pekan lalu bahwa konflik Ukraina dapat meningkat lebih jauh. Bahkan Donald Trump juga menyindir Presiden AS saat ini Joe Biden. Menurutnya di bawah pemerintahan Joe Biden, Gedung Putih tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Kini Trump menuduh Presiden AS Joe Biden gagal menangani krisis Ukraina karena kekhawatiran Washington akan potensi nuklir Moskow. Hal ini disampaikan oleh Trump dalam rapat umum pendukungnya di Florida pada Sabtu, 19 Februari 2022 lalu. Presiden Amerika ke-45 ini menggambarkan krisis Ukraina sebagai bencana dan kegilaan yang harus dihentikan oleh AS. Trump juga menegaskan bahwa di bawah kepresidenannya, krisis Ukraina tidak akan pernah terjadi. Ia mengklaim operasi khusus Moskow terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin diduga melihat kelemahan Washington. Kepribadian sayalah yang membuat kami keluar dari perang. Saya adalah satu-satunya presiden dalam 4 dekade yang tidak membawa Amerika ke dalam konflik apapun. Kecuali saya benar-benar mengalahkan ISIS. Klaim mantan Presiden AS itu dikutip dari Sputnik News. Setelah itu Trump menuduh bahwa dialah yang memulai awal pengiriman senjata AS ke Ukraina, termasuk ratusan sistem rudal anti-tank portable Javelin. Kendati demikian, Trump meyakini masih ada jalan bagi AS untuk membantu mengakhiri krisis di Ukraina. Terlepas dari semua kelemahan, kepengecutan, dan ketidakmampuan Biden, masih ada jalan baginya untuk mengakhiri tragedi ini di Ukraina, tanpa membuat orang Amerika terjerat dalam perang yang mengerikan dan sangat berdarah, ujarnya. Trump menyarankan agar Washington mengancam Moskow dengan konsekuensi panas, seperti secara permanen menghilangkan ketergantungan Barat pada energi Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan kunjungan ke Polandia pada minggu ini yang beragendakan pembicaraan dengan NATO dan negara sekutu di Eropa. Biden pertama-tama akan melakukan perjalanan ke Brussels dan kemudian ke Polandia pada hari Jumat. Untuk bertemu dengan para pemimpin di sana, Sekretaris Media Jen Psaki mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Hindustan Times, Senin 21 Maret 2022. Biden akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Polandia Andrzej Duda. Biden akan membahas bagaimana AS bersama dengan sekutu dan mitranya menanggapi krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia yang diciptakan oleh perang Rusia yang tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan terhadap Ukraina, kata Psaki. Pejabat Gedung Putih mengatakan Biden tidak memiliki rencana untuk melakukan perjalanan ke Ukraina. Biden dan NATO telah berulang kali mengatakan pihaknya akan memberikan senjata dan dukungan defensif lainnya kepada anggota non-NATO Ukraina. Mereka bertekad untuk menghindari eskalasi atas nama Kiev yang beresiko menimbulkan perang yang lebih luas dengan Rusia. Setelah Biden mengumpulkan sekutu Eropa untuk bergabung dalam sanksi besar-besaran terhadap Rusia atas invasi, tugasnya sekarang termasuk berurusan dengan beberapa anggota NATO yang mendorong lebih banyak keterlibatan langsung dalam pertempuran. Selain itu, Biden juga akan berpartisipasi dalam pertemuan puncak Dewan Eropa untuk membahas sanksi sekutu terhadap Rusia dan upaya kemanusiaan bagi jutaan orang Ukraina yang terlantar akibat serangan Rusia, kata Psaki. Agendanya termasuk pertemuan para pemimpin negara-negara kelompok 7 untuk membahas hukuman finansial dan ekonomi yang dijatuhkan Barat dan sekutunya kepada Rusia atas invasinya, kata Psaki. Amerika Serikat meminta sejumlah negara di luar Eropa untuk mendukung Ukraina dan mengecam invasi Rusia. Terkini, Amerika Serikat meminta Turki untuk mengirimkan bantuan rudal S-400 buatan Rusia ke Ukraina. Hal ini untuk membantu Kiev melawan pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Maret 2022. Hal itu disampaikan pihak AS secara informal kepada Turki. AS meminta Turki mendukung Ukraina. Dukungan yang diminta berupa pengiriman rudal S-400 dari Turki ke Ukraina. Para pejabat AS telah menyarankan hal itu selama sebulan belakangan ini kepada Turki. Namun permintaan itu tidak dibuat secara khusus atau formal. Diketahui saran tersebut juga disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman saat kunjungannya ke Turki awal bulan ini. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah meminta Turki untuk mempertimbangkan pengiriman rudal S-300 dan rudal S-400 ke Ukraina. Rudal itu merupakan peralatan dan sistem buatan Rusia yang sudah digunakan Turki. Disebutkan gagasan ini bagian dari diskusi yang lebih luas antara Sherman dan pejabat Turki. Hal itu terkait tentang bagaimana AS dan sekutunya dapat berbuat lebih banyak untuk Ukraina. Selain itu, ada pembahasan bagaimana meningkatkan hubungan bilateral. Sementara itu, menurut para analis, gagasan itu pasti akan ditolak oleh Turki.
perang Rusia-Ukraina masih terus berlanjut. Belum ada tanda-tanda damai akan datang. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun angkat bicara terkait perang ini. Donald Trump sempat berpendapat pada pekan lalu bahwa konflik Ukraina dapat meningkat lebih jauh. Bahkan Donald Trump juga menyindir Presiden AS saat ini Joe Biden. Menurutnya di bawah pemerintahan Joe Biden, Gedung Putih tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Kini Trump menuduh Presiden AS Joe Biden gagal menangani krisis Ukraina karena kekhawatiran Washington akan potensi nuklir Moskow. Hal ini disampaikan oleh Trump dalam rapat umum pendukungnya di Florida pada Sabtu, 19 Februari 2022 lalu. Presiden Amerika ke-45 ini menggambarkan krisis Ukraina sebagai bencana dan kegilaan yang harus dihentikan oleh AS. Trump juga menegaskan bahwa di bawah kepresidenannya, krisis Ukraina tidak akan pernah terjadi. Ia mengklaim operasi khusus Moskow terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin diduga melihat kelemahan Washington. Kepribadian sayalah yang membuat kami keluar dari perang. Saya adalah satu-satunya presiden dalam 4 dekade yang tidak membawa Amerika ke dalam konflik apapun. Kecuali saya benar-benar mengalahkan ISIS. Klaim mantan Presiden AS itu dikutip dari Sputnik News. Setelah itu Trump menuduh bahwa dialah yang memulai awal pengiriman senjata AS ke Ukraina, termasuk ratusan sistem rudal anti-tank portable Javelin. Kendati demikian, Trump meyakini masih ada jalan bagi AS untuk membantu mengakhiri krisis di Ukraina. Terlepas dari semua kelemahan, kepengecutan, dan ketidakmampuan Biden, masih ada jalan baginya untuk mengakhiri tragedi ini di Ukraina, tanpa membuat orang Amerika terjerat dalam perang yang mengerikan dan sangat berdarah, ujarnya. Trump menyarankan agar Washington mengancam Moskow dengan konsekuensi panas, seperti secara permanen menghilangkan ketergantungan Barat pada energi Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan kunjungan ke Polandia pada minggu ini yang beragendakan pembicaraan dengan NATO dan negara sekutu di Eropa. Biden pertama-tama akan melakukan perjalanan ke Brussels dan kemudian ke Polandia pada hari Jumat. Untuk bertemu dengan para pemimpin di sana, Sekretaris Media Jen Psaki mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Hindustan Times, Senin 21 Maret 2022. Biden akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Polandia Andrzej Duda. Biden akan membahas bagaimana AS bersama dengan sekutu dan mitranya menanggapi krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia yang diciptakan oleh perang Rusia yang tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan terhadap Ukraina, kata Psaki. Pejabat Gedung Putih mengatakan Biden tidak memiliki rencana untuk melakukan perjalanan ke Ukraina. Biden dan NATO telah berulang kali mengatakan pihaknya akan memberikan senjata dan dukungan defensif lainnya kepada anggota NATO Ukraina. Mereka bertekad untuk menghindari eskalasi atas nama Kiev yang beresiko menimbulkan perang yang lebih luas dengan Rusia.